Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan salah satu kementerian dalam Kabinet Kerja Presiden yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas membantu pemerintah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, di mana salah satu tugas bidang pekerjaan umum tersebut adalah pengembangan penyehatan lingkungan permukiman, khususnya dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Sanitasi merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Pemenuhan kebutuhannya merupakan urusan wajib yang harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat bertanggung jawab dalam penetapan pengembangan atau sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional, lintas provinsi, dan kawasan strategis nasional. Sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, regional, kabupaten, atau kota. Sanitasi yang aman merupakan kebutuhan bagi setiap manusia. Salah satu akibat dari limbah yang tidak dikelola adalah penyakit diare. Di Indonesia, sebanyak 140.000 ton tinja per hari mencemari badan air. 75% sungai mengalami pencemaran berat, dan kerugian ekonomi akibat buruknya sanitasi mencapai 56 triliun rupiah atau setara dengan 2,3% PDB. Kejadian luar biasa tahun 2010, indeks rasio penyakit diare mencapai 411 per 1.000 penduduk. Bahkan pada 33 kecamatan, jumlah penderita diare sebanyak 424 per 1.000 penduduk dengan angka kematian 73 orang. Pengelolaan limbah dilakukan melalui dua sistem, yaitu sistem pengelolaan air limbah terpusat dan sistem pengelolaan air limbah setempat. Sistem pengelolaan air limbah terpusat atau SPALT adalah sistem pengelolaan air limbah secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat. SPALT terdiri dari skala perkotaan, skala pemukiman, dan skala kawasan. Jika ada pemukiman baru yang terdiri dari lebih 100 unit rumah dan berada di luar wilayah layanan SPALT, maka perumahan tersebut wajib untuk membangun SPALT skala pemukiman dengan merujuk pada standar yang berlaku. SPALS terdiri dari sistem individu seperti MCK atau Septic Tank Individu dan skala komunal seperti Septic Tank Komunal, IPAL Komunal, MCK Komunal. Sistem individu fasilitas air limbah untuk melayani satu rumah, sedangkan sistem komunal fasilitas air limbah untuk melayani 2 hingga 10 rumah. Menurut Badan Pusat Statistik, cakupan pelayanan air limbah tahun 2013 sebesar 60,91%, terdiri dari sistem perkotaan sebesar 77,15% dan pedesaan sebesar 44,74%. Pelayanan tersebut berupa sistem pelayanan limbah terpusat untuk kawasan perkotaan sebesar 3% dan pelayanan setempat sebesar 74,15%, serta pelayanan limbah pedesaan sebesar 44,74%. Untuk mengatasi hal tersebut sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana pengolahan limbah di daerah masing-masing sesuai kewenangannya. Penyelenggaraan prasarana dan sarana pengolahan limbah meliputi kegiatan perencanaan, kegiatan konstruksi, dan kegiatan operasional serta pemeliharaan. Perencanaan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan limbah disesuaikan dengan sistem pengelolaan yang akan diterapkan, apakah berupa sistem terpusat atau sistem setempat. Beberapa ketentuan dalam perencanaan meliputi penyusunan rencana induk dan studi kelayakan berlaku untuk SPALT dan SPALS. Penyusunan rencana teknis berlaku untuk SPALT dan atau SPALS. Rencana induk disusun untuk periode 20 tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun. Bapeda sangat berperan sekali di dalam pelaksanaan pembangunan bidang sanitasi, mengingat Pokja tersebut sangat intens terhadap perkembangan pembangunan bidang sanitasi. Kita melakukan sosialisasi tersebut dengan masyarakat terkait bagaimana apa yang harus mereka lakukan, kewajibannya bagaimana nanti setelah disambung
dan apa-apa yang boleh dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan, seperti tidak boleh nanti membuang sampah ke saluran, tidak boleh membuka tutup manhole pada saat musim hujan, karena itu berpengaruh terhadap saluran kita nantinya. Dari sosialisasi tersebut, yang awalnya masyarakat ragu-ragu, akhirnya mereka mau melakukan penyambungan terhadap saluran DSP kita untuk menjaga lingkungan yang lebih baik. Direktorat Pengembangan Penyihatan Lingkungan Permukiman pada Direktorat Jenderal Cipta Karya terkait dengan pengelolaan limbah memiliki fungsi menyusun kebijakan dan strategi perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan sistem pengelolaan air limbah, menyiapkan perumusan kebijakan di bidang sistem pengelolaan air limbah, pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem pengelolaan air limbah, fasilitas dan pemberdayaan kelembagaan. Pelaksanaan konstruksi SPALT dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknis yang telah ditetapkan dan harus memperhatikan rencana mutu kontrak atau kegiatan dalam kurung RMK dan rencana K3 kontrak atau kegiatan dalam kurung RK3K yang telah disusun oleh penyelenggara atau oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi. Pelaksanaan konstruksi dilakukan dengan memperhatikan metode konstruksi bersih, terutama pada unit pengumpulan. Kegiatan konstruksi SPALS skala individual dapat dilaksanakan sendiri oleh individu masyarakat. Kegiatan konstruksi SPALS skala komunal dapat dilaksanakan oleh badan usaha swasta, kelompok masyarakat, dan atau oleh pemerintah daerah. Dalam pengelolaan air limbah terdapat dua sistem yang diterapkan di Indonesia, yaitu sistem terpusat dan sistem setempat. Pertimbangan dalam pemilihan sistem pengelolaan air limbah yang digunakan berdasarkan pada beberapa hal berikut. Cakupan pelayanan, kepadatan penduduk, ketersediaan air bersih, kedalaman muka air tanah, permeabilitas tanah, kemiringan tanah, kebutuhan dan ketersediaan lahan, kemudahan operasi, ketersediaan sumber daya manusia, dan kemampuan pembiayaan. Pengoperasian SPALT bertujuan agar unit-unit SPALT berfungsi secara berkesinambungan dan memenuhi baku mutu air limbah serta standar pelayanan minimal. Lumpur tinja akan diolah menjadi lumpur kering. Dan air olahan atau efluen yang sudah aman dibuang ataupun dimanfaatkan kembali. Lumpur kering dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, dan air efluen dapat digunakan untuk keperluan irigasi. IPAL adalah suatu instalasi perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang memproses atau mengolah cairan limbah rumah tangga atau domestik sehingga cairan tersebut layak dibuang. IPAL bermanfaat untuk mengolah air limbah domestik atau industri agar air tersebut digunakan kembali sesuai kebutuhan masing-masing atau air bersih level 3 agar air limbah yang dialirkan tidak mencemari sungai dan makhluk hidup yang ada di sungai tidak mati. IPAL ditujukan untuk menyaring dan membersihkan air yang sudah tercemar dari pembuangan limbah domestik maupun limbah kimia industri. Pengolahan air limbah sistem setempat diantaranya berupa tangki septik, biofilter, dan lain-lain, yang memerlukan pengurasan secara berkala untuk menghindari kejenuhan atau penuhnya sistem. Pengurasan lumpur di dalam sistem setempat dilakukan dengan menggunakan sarana penyedotan lumpur tinja dan selanjutnya dibawa ke instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT, biasanya menggunakan truk tinja. Sumber lumpur tinja bisa berasal dari rumah tangga atau individual septic tank, atau komunal septic tank yang menggunakan jaringan perpipaan. Di dalam program kami tahun 2015 dan 2016
Sosialisasi dan promosi juga menjadi program prioritas. Nah, harapannya masyarakat menjadi memahami bahwa limbah rumah tangga mereka harus dikelola dengan benar. Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan unit-unit SPALT dan SPALS secara rutin dan atau berkala. Pemeliharaan bertujuan agar prasarana dan sarana air limbah dapat diandalkan kelangsungannya sehingga dapat berkelanjutan. Pemeliharaan rutin merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai unit SPAL tanpa penggantian peralatan atau suku cadang. Pemeliharaan rutin sistem pengolahan air limbah terpusat meliputi beberapa kegiatan. Pengangkatan sampah dan sedimen, pemeriksaan kebocoran di jaringan perpipaan, pemeriksaan tutup manhole, pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal, dan pemeliharaan bangunan pengolahan air limbah. Sanimas ini yang awalnya adalah memang kami merupakan tempat lingkungan yang kumuh. Setelah itu kita dengan adanya Sanimas ini tidak lagi ada bau, tidak lagi ada kotor sembarangan sampah dibuang, masyarakat tidak lagi membuang sampah ke got. Dengan adanya Sanimas itu sungai bersih, tidak sebelum-sebelumnya warga buang sampah sembarangan di sungai. Dengan adanya Sanimas tidak tercemar juga, terkadang ada beberapa rumah tangga yang tidak memiliki sepi tank. Sebelum ada Sanimas itu kotorannya langsung dibuang ke sungai. Manfaatnya banyak kita untuk mengurangi biaya untuk pengolahan limbah. Jadi pihak dari kita sangat terbantu.